Sebagian besar dari kalian pasti tahu benda satu ini, atau bahkan ada yang tahu ceritanya. Bentuknya yang unik serta memiliki khas tersendiri setiap wilayahnya. Karena memiliki banyak jenis, wayang harus disimpan agar tetap terjaga keasliannya. Maka dari itu, pemerintah membuat museum khusus wayang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman pergi ke museum tersebut. Namun, apakah kalian tahu, museum wayang dahulunya sebuah gereja? Gedung yang tampak unik dan menarik ini telah beberapa kali mengalami perombakan. Pada awalnya, bangunan ini merupakan gereja lama Belanda dan dibangun pertama kali pada tahun 1640 oleh kolonial Belanda VOC. Tahun 1732 diperbaiki dan berganti nama Gereja Baru Belanda. Hingga tahun 1808 bangunan ini hancur akibat gempa bumi pada tahun yang sama. Setelah hancur akibat gempa bumi pada tahun 1912, bangunan tersebut dirombak secara keseluruhan menjadi gaya rumah Belanda yaitu Neo-Renaissance. Ketika kepemilikannya dipegang perusahaan Biowery & Co, gedung tersebut difungsikan sebagai gudang. Pada tahun 1936, gedung ini sempat dijadikan monumen. Sampai 1 tahun selanjutnya, gedung ini dibeli oleh lembaga yang bergerak di ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Sampai di situ, tanggal 22 Desember 1939, gubernur terakhir Belanda, yaitu Gerda van Starkenborgh. Oke, terima kasih Google. Ia mengalihfungsikan gedung menjadi Museum Batavia Lama. Namun sayang, selama kependudukan Jepang, Museum Batavia Lama tidak terawat dengan baik. Setelah kemerdekaan Indonesia tepatnya tahun 1957, Lembaga Kebudayaan Indonesia atau LKI bersedia mengelola gedung dan mengganti namanya menjadi Museum Jakarta Lama. Namun pada tanggal 1 Agustus 1960, kata lama resmi dihilangkan sehingga menjadi Museum Jakarta. 2 tahun kemudian LKI menyerahkan kembali pengelolaan kepada pemerintah Indonesia khususnya Jakarta. Gedung ini pun sempat dipindahkan ke Gedung Jakarta atau yang dikenal Museum Sejarah Jakarta. 1 tahun sebelum diresmikan Museum Wayang, tepatnya pada acara Pekan Wayang 2, Wali kota pada saat itu, Ali Sadikin. Ia kagum dengan inventarisasi dan kebudayaan wayang. Kegaguman inilah yang mendorong berdirinya Museum Wayang yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1975. Uniknya, meskipun telah dipugar beberapa kali, bagian gereja lama dan baru masih tampak terlihat dalam bangunan ini. Museum Wayang memamerkan berbagai jenis dan bentuk wayang dari seluruh Indonesia. Wayang dari luar negeri juga ada di sini loh. Misalnya dari Republik Rakyat Tiongkok dan Kamboja. Hingga kini, Museum Wayang mengkoleksi lebih dari 4.000 buah wayang, terdiri atas wayang kulit, wayang golek, wayang kardus, wayang janur, topeng, boneka, wayang beber, dan gamelan. Umumnya, boneka yang dikoleksi di museum ini adalah boneka-boneka yang berasal dari Eropa, meskipun ada juga yang berasal dari beberapa negara non-Eropa, seperti Thailand, Suriname, Tiongkok, Vietnam, India, dan Kolombia. Selain itu, secara periodik diselenggarakan juga pagelaran wayang pada minggu kedua dan ketiga setiap bulannya. Museum Wayang berlokasi di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sia, Kota Tua, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, daerah khusus Ibu Kota, Jakarta. Untuk menikmati sajian koleksi menarik yang ada di Museum Wayang, Anda cukup membayar harga tiket masuk Rp5.000 untuk orang dewasa, sedangkan untuk pelajar atau mahasiswa hanya membayar sebesar Rp3.000 dan anak-anak Rp2.000 saja. Dari Museum Wayang kita dapat mengambil pelajaran, sesuatu akan berubah, entah itu properti, teknologi, bahkan makhluk hidup. Namun di setiap perubahan itu, kitalah yang menentukan mau menjadi baik atau buruk, memiliki manfaat atau tidak, menjadi pusat perhatian atau biasa saja. Kitalah yang menentukannya. Jadi, jangan sia-siakan masa mudamu untuk hal yang tidak berguna. Menjadilah bermanfaat minimal untuk diri sendiri dan maksimal untuk negara tercinta kita, Indonesia. Asik. Terima kasih telah menonton sampai menit ini. Saya sangat-sangat menghargai waktu kalian yang teman-teman berikan kepada saya. Jika ingin tahu subjek pembahasan dalam video ini, saya sudah menuliskan di deskripsi video. Dan tidak lupa untuk channel Alam Semenit yang telah menginspirasi saya untuk membuat video dengan format seperti yang kalian lihat tadi. Saya Muhammad Iqbal undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.